bayar biaya mobil untuk derek berapa? Saya ini pengalaman yang begitu. Saya jadi gubernur, saya dulu punya cita, ini akan saya rapihkan, ini akan saya bereskan. Nah kemudian yang berikutnya, ini cita-cita saya ke depan. Nanti di setiap batasan kabupaten itu ada gapura. Gapura ini bukan hanya aksesoris karena kita mencintai leluhur, itu tahap pertama. Tahap keduanya adalah gapura itu pengamanan Pak Sekda. Pengamanannya bagaimana? Di pinggir kanan gapura nanti disimpin pagar digital Pak, ke samping. Kalau memang mungkin ke bawah, ya kan? Bagaimana? Dan itu dikendalikan dalam satu sistem di mana nanti CCTV terkendali. Kalau ada kejahatan, mobil lari, itu tinggal dipijit ke knob set, dia nutup sendiri. Dan saya nanti akan buat di setiap perbatasan kabupaten. Setelah itu setiap perbatasan kecamatan, maka Jawa Barat itu akan menjadi kabupaten yang bebas kejahatan, taruhan saya. Kenapa? Dengan sistem yang baik, pengawasan yang ketat, kemudian teknologi yang tinggi, nggak akan ada orang yang berani jahat. Tahu, maling tidak pernah datang pada tempat yang terjaga. Maling selalu datang pada tempat yang terlena. Setiap bahasa, saya selalu bahasa lihat di Polres itu, sidik sakti indra waspada. Ini penting, itu harus bisa mengendalikan itu. Jadi, di kita ini fungsi drone kapan? Video. Jadi lamun aya acara, drone itu di mana-mana. Kenapa? Pejabatnya pengen ada videonya dari drone. Nah ini penting. Nah terakhir ini Dinas Pendidikan, ini saya nggak boleh main-main lagi. Pemda Provinsi Jawa Barat sudah mengedarkan jam malam. Jam 9 anak sekolah harus kembali di rumahnya, kecuali lagi sama orang tuanya, ada yang sakit, dia lagi bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan sejenisnya. Nanti saya tidak mau mendengar ada kejadian atau peristiwa di atas jam 9 menimpa anak pelajar SMA di Purwakarta, di Jawa Barat. Kalau ini terjadi, kepala dinasnya mundur. Kenapa? Kepala dinas harus mengkoordinasikan seluruh Jawa Barat. Setiap malam dia harus bisa connecting dengan Kapolres, dia connecting dengan Kapolsek, dia connecting dengan para kepala desa, dia connecting dengan para kepala kelurahan untuk memastikan anak Jawa Barat itu aman. Kenapa? Karena ingat hari ini, jarum jatuh di Jawa Barat akan menjadi peristiwa yang menggemparkan Indonesia. Kenapa? Sudut pandang mata hari ini tertuju ke Jawa Barat. Baik akan memotivasi berbagai daerah, buruk kita akan menjadi hinaan banyak orang. Ini tidak boleh main-main kerja dengan saya. Tidak boleh lagi ada tujuan-tujuan lain kecuali memperbaiki. Semua orang harus bekerja, berusaha untuk senantiasa matanya terbuka, berkendali, berkomunikasi, tidak feodal, tidak lagi feodal gaya raja gitu loh. Kalau disebut raja boleh, tapi kerjanya harus cekatan. Nah, tetapi ini yang harus dilakukan. Ini prinsip-prinsip dasar termasuk kelautan. Kelautan segera membuat konsep. 2 minggu lagi kami akan MOU dengan TNI Angkatan Laut. Targetnya adalah tidak ada sampah di pantai, tidak ada sampah di sungai, bebas Jawa Barat dari limbah dan pencemaran lingkungan, dan kemudian menjadikan laut itu sebagai halaman rumah Provinsi Jawa Barat. Ya teman-teman, kalau kita melihat bagaimana komentar-komentar para netizen ya mengenai ya program-program Deddy Mulyadi teman-teman, khususnya di Jawa Barat, dan juga banyak sekali komentar netizen di luar Jawa Barat. Mereka itu sangat mengapresiasi mengenai kebijakan-kebijakan ya sang gubernur Deddy Mulyadi. Bahkan di video kemarin saya lihat teman-teman bahwa ada seseorang yang merupakan profesi ya Grab teman-teman, ya tukang ojek online, ya dia ya menyambangi ya Kang Deddy Mulyadi, dia dari Sulteng kalau tidak salah, dan karena dia ngefans sama Kang Deddy Mulyadi, maka dia ya seminggu dalam perjalanan beserta istri dan anak menemui Kang Deddy Mulyadi, dan mereka ya berhasil menemui dan bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi. Dan itu artinya bahwa Deddy Mulyadi adalah sosok gubernur yang dicintai oleh rakyat, sehingga Bapak itu mengatakan bahwa gubernur rasa presiden. Oke, silakan memberikan komentar Anda teman-teman, dan kita lihat komentar para netizen mengenai hal ini. Ya, kata Gus Dur, pemimpin itu laporannya kepada rakyat, bukan ke DPR. Pemimpin harus laporan di medsos agar rakyat tahu kinerjanya. Ya teman-teman, memang itu hal yang harus diketahui oleh para pemimpin-pemimpin. Kenapa? Karena rakyat itu harus tahu ya pekerjaan apa yang dilakukan oleh
pemimpin, ya, karena ya rakyat telah memilihnya menjadi pemimpin pelayan bagi rakyat, dan tentu ya dia punya pertanggungjawaban dan dia juga punya laporan terhadap rakyat supaya rakyat mengetahui apa yang dilakukannya. Makanya bagus sekali ya kata Pak Ahok itu bahwa ya ketika dia menjadi Gubernur DKI Jakarta pada saat itu ya dia mengupload rapat-rapat itu, mengupload artinya bahwa biar masyarakat Jakarta itu pada saat itu mengetahui ya apa yang diputuskan di dalam rapat tersebut, apa yang diputuskan di dalam ya yang diputuskan oleh gubernur, sehingga nantinya masyarakat menilai bahwa ini bagus atau bagaimana. Oke, ini loh Bapak Gubernur yang menyampaikan program nyata demi masyarakat. Oke, KDM, ide KDM seperti negara China mantap. Pak, aku mendukung idenya Pak Gubernur, sehat-sehat selalu Pak Gubernur. Inilah pemimpin yang amanah, biarin yang nyinyir KDM mah. Mari rakyat Jabar kita doakan semoga Kang Deddy berikan kesehatan. Ya, memang teman-teman tentu ya walaupun bagus apa yang dilakukan oleh para pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi ini, maka pasti tentu ada yang kritik, ada yang berbeda pendapat di dalam hal itu, dan itu hal-hal yang bagus teman-teman, dan kita harus terima. Kenapa? Karena ada kritikan itu, maka itu ya program itu ditinjau kembali ya apakah benar kritikan itu atau bagaimana, sehingga itu mematangkan program yang sudah disusun, bukan hanya sekedar direncanakan lalu diterapkan, tidak, tetapi karena ada kritik dari masyarakat, maka itu membuat ya ditinjau kembali program itu, dan ternyata kalau memang pro dengan rakyat, menguntungkan rakyat, maka tentu akan dilanjutkan. Tetapi kalau terdapat hal-hal yang tidak sesuai juga, maka itu akan dilakukan satu evaluasi. Nah, makanya sangat perlu juga ya kritikan itu, ya nyinyir itu. Kenapa? Ya karena itu memberikan satu kematangan bagi sang gubernur. Makanya kita ini berada di negara demokrasi teman-teman, tidak anti kritik. Ya hanya saja kita menjaga ya sopan santun ketika kita mengkritik orang lain, mengkritik pemerintah, karena kita juga adalah bangsa yang punya sopan santun. Nah, kalau pemimpinnya cerdas dan bijaksana, insya Allah ya rakyat makmur sejahtera. Keren pidato tiap KDM, pidato merinding asli. Jakarta, Jateng, Jatim, dan provinsi lainnya ayo bersinergi demi rakyat dan Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Keren Pak, keren, nggak perlu rapat di gedung bikin irit anggaran. Sukses selalu Bapak Aing, saya Jawa Timur. Oke, gubernur sangat visioner, tegas, disiplin, dia berintegritas tinggi, dermawan, peka pada warganya. Pidatonya daging semua, mantap Gubernur Jawa Barat KDM Gaskeon. Ide KDM memang mantap, saya orang Jawa sangat mendukung ide KDM. Ya, luar biasa Bapak Aing, ide-idenya cemerlang banget. Aku jadi haru dan bangga sama Bapak Aing, sehat selalu Bapak, panjang umur, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan dilancarkan, dipermudah semua urusannya. Ya, amin. Tugas moral seorang pemimpin yang tidak kalah penting adalah menuntaskan ketidakadilan yang dialami masyarakat kurang mampu, misalnya para kuli bangunan di kasus Vina. Nah, gila KDM gak kepikir masanya sampai sedetail itu pikirannya bikin gapura. Bukan aksesoris, bikin seluruh Jabar gapura. Selain untuk budaya, gapura dibikin dengan CCTV dan teknologi canggih, menekan angka kejahatan. Mantap KDM. PNS Jabar full kerja 25 jam, mantap. Oke, kemudian teman-teman, ya, ini baru benar wakil rakyat itu melaporkan kerjanya kepada rakyat. Benar Pak Deddy, Bapak Aing Gubernur yang terbaik, semoga Allah melindungi terus. Alhamdulillah, saya yang hobi pemancing liaran menangis lihat sungai dan pantai banyak yang sampah. Ya, kadang kalau masih bisa dijangkau nggak jadi mancing, malah ngumpulin sampah. Alhamdulillah Gubernur sekarang menjalankan sunnah, ya menjaga lingkungan, alam, dan warganya. Jadi ingat ya ramalan Prabu Siliwangi tentang bocah angon dan
ramalan Prabu Jayabaya tentang Satria Piningit. Nah, ini teman-teman tentang komentar para netizen, dan tentu teman-teman ya Anda memberikan komentar Anda, dan juga ya tentu kita memantau terus bagaimana program-program Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat ini.